bersyukur yang tiada henti, bersyukur yang tiada akhir, bersyukur yang terus-menerus, karena memang hidup ini harus terus disyukuri. Hidup ini harus terus diisi dengan banyak kebaikan, banyak kebajikan, supaya kelak insya Allah kita akan menikmati hidup yang sebenar-benarnya, hidup yang sesungguh-sungguhnya, tidak ada penyesalan. Boleh minta teh? Ini aja dulu. Kalau teh kan nggak ada promonya ya. Kalau yang ini ada promonya. Izin dulu. Salawat dan salam kita doakan semoga sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul azim, Nabi yang mulia yang telah diutus oleh Allah menjadi khatamul anbiya wal mursalin, penutup, pengunci sebagai akhir dari Nabi dan Rasul, yang mana tentu tidak ada lagi setelahnya Rasul. Yang ada adalah bagaimana kita merasakan, menikmati, mengkampanyekan. Nah, penting itu. Apalagi sekarang musim kampanye. Tapi di masjid tidak boleh kampanye. Yang boleh beritahu saja. Ya kan? Boleh beritahu saja. Kalau kampanye nggak boleh. Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terus berkampanye, kampanye kebaikan, kampanye kebajikan. Beliau sebagai Nabi terakhir, Rasul terakhir, diutus oleh Allah dengan ajaran yang sempurna dan paripurna, ajaran yang utuh dan lengkap, ajaran yang tak ada lagi tersisa setelahnya. Nggak ada lagi. Rasulullah sudah tuntaskan, Rasulullah sudah sempurnakan, dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau kita lihat di Quran, di surah Ibrahim, surah keberapa itu? Surah ke-14. Surah Ibrahim, surah bapak moyangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah Ibrahim merupakan indikator teguhnya tauhid, kokohnya iman, kuatnya keyakinan. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam didesain, dirancang oleh Allah hidupnya dengan segenap pengalamannya itu mengandung pengokohan tauhid, mengandung pengokohan iman. Maka bersyukurlah jamaah al-iman. Karena memang hanya itu perjalanan hidupnya. Beliau lahir di tengah kemusyrikan. Wa ma kana minal musyrikin. Tapi tidak pernah tercemar, tidak pernah terkontaminasi, tidak pernah terwarnai oleh kemusyrikan itu sendiri. Itulah Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim yang oleh Allah disebut level kedua dari cicitnya. Jadi kalau Rasulullah SAW itu disebut oleh Allah sebagai Habibullah. Habibullah itu artinya yu'ta, diberi oleh Allah. Belum ada, udah dikasih oleh Allah. Kalau Nabi Ibrahim itu, kakek moyangnya Rasulullah itu namanya Khalilullah. Khalilullah itu by proses. Perjalanannya panjang, lama, penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Makanya Nabi Ibrahim disebut Khalilullah.
kekasih Allah. Kita bahasa Indonesia itu miskin. Saking miskinnya, satu kata di bahasa Arab kita masih sama dengan kata yang lainnya. Ya kayak ini. Nabi Muhammad itu, Rasulullah SAW itu disebut Habibullah. Itu lebih tinggi levelnya. Kenapa? Karena yu'ta. Diberikan oleh Allah sebelum Rasulullah ada. Memang sudah selesai. Kita pernah cerita bagaimana Nabiullah Adam alaihissalam dalam riwayat yang sahih itu, para ulama menceritakan kepada kita, meriwayatkan kepada kita, bahwa Nabiullah Adam alaihissalam itu salahnya cuma apa? Dekati pohon, makan. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Tapi karena Nabiullah Adam ini ada pendampingnya, penasaran. Ada Bu Haji tadi itu. Maaf ya Bu. Maksudnya apa? Memang hidup itu begitu. Dikasih oleh Allah itu kan pasangan. Pasangan untuk saling menguatkan satu yang. Tapi kalau ketika terjadi faddalallah ba'dukum ala ba'd, Allah menaikkan level satu dengan yang lainnya. Itu dengan apa? Dengan amal soleh. Dengan merujahadah, dengan perjuangan. Jadi nggak usah merasa, oh kok kita direndahkan. Enggak. Memang Allah turunkan itu untuk memberi kita pemandangan. Memberi kita gambaran. Memberikan kita satu format hidup. Jadi memang hidup itu biasa ada yang bengkok, ada yang lurus. Nggak ada yang lurus melulu. Sampai-sampai Allah umumkan di mana di surah Ibrahim, surah ke-14 itu. Alif Lam Ra Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allah bilang Alif Lam Ra, kitab ini ay Al-Quran. Anzalnahu ilaik, Allah turunkan untukmu ya Muhammad, litukhrijan nas minadh dhulumat ilan nur. Jadi kalau yang jelek itu banyak. Jalan baik itu cuman satu. Ya, minadh dhulumat bentuknya jamak, ilan nur, bukan ilan anwar, tapi ilan nur. Apa yang satu itu? Allah sebutkan siratil azizil hamid. Yang dhulumat itu banyak karena memang Allah sudah perlihatkan, Allah pertontonkan dari awal manusia. Dari awal manusia. Rasul Nabiullah Adam alaihissalam, Allah uji satu pohon. Kita sekarang pohonnya banyak banget. Allah uji dengan istrinya yang cuma satu. Allah uji. Dengan apa? La taqraba hadhihi syajarah. Ketika Allah uji itu, Nabiullah Adam kepleset dan minta ampun sama Allah. Doanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah cuekin. Nabiullah Adam alaihissalam itu doa sama Allah, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tak mengampuni kami, wa tarhamna, tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Pasti kami rugi. Pasti nggak ada gunanya lagi hidup. Nggak ada gunanya fasilitas, nggak ada gunanya alat, nggak ada gunanya nilai, nggak ada gunanya apapun yang kami miliki. Kenapa?
tanpa kasih sayangmu, tanpa ampunan. Lama, nggak sekali, nggak dua kali, nggak sehari, 2 hari, 3 pekan, 4 pekan, sebulan, setahun. Lama banget Rasulullah, Nabi Adam alaihissalam berdoa sama Allah. Tiba-tiba baru melihat ada cahaya, ada tulisan lafzul jalalah, Allah Jalla Jalalu. Di bawah sedikit ada tulisan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Habibullah. Allah. Belum ada kan? Makanya kalau di rumah kita pasang lafzul jalalah Allah di kanan, ya sebelah sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebelah kiri, nggak boleh sejajar. Kata para ulama, turunin sedikit. Orang ke rumah saya suka nanya, Pak Ustadz, kenapa kok bengkok ini? Bukan bengkok, memang sunnahnya meletakkan begitu. Nggak selevel. Allah dengan Rasulullah itu nggak selevel. Di bawah sedikit diletakkan. Dan itu dilihat oleh Nabi Adam. Kok tahu Nabi Adam? Karena Nabi Adam, wa'allama Adam al-asma' kullaha. Karena Allah sudah mengajarkan kepada Nabiullah Adam itu nama-nama semuanya. Termasuk yang hari ini kita baru dengar. Itu Nabiullah Adam sudah tahu. Kopat-kopit kemarin itu Nabiullah Adam sudah tahu. Karena Allah menyebutnya wa'allama Adam al-asma' kullaha. Jadi kalau hari ini bisa kita baru dengar soal misalnya oligarki. Itu Nabi Adam sudah tahu. Kita dengar hari ini soal dinasti. Itu Nabi Adam udah tahu. Soal kerajaan, soal bangsa, soal republik, rasa kerajaan, itu Nabi Adam udah tahu. Soal yang pelongo-pelongo, pelanga-pelongo, ya. Itu Nabi Adam udah tahu, istilah itu udah ada. Jadi apapun istilah hari ini muncul itu sudah ada dulu. Jadi nggak usah heran. Termasuk ungkapan-ungkapan yang jelek. Udah ada juga itu. Yang kalau tong kosong nyaring bunyinya, udah ada juga itu. Yang kayak gentong tak bunyi-bunyi ada juga. Pokoknya semua sudah ada. Wa 'allamal Adam al-asma' kullaha. Dan Nabi Adam melihat itu. Melihat tulisan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Habibullah, kemudian beliau merubah doanya. Bayangkan. Ini berdoa sama Allah, umatnya Rasulullah yang direct langsung merasakan manfaatnya. Karena kita umat Rasulullah yang hadir belakang Rasulullah, kemudian doa nggak pakai sholawat, sombong amat ya. Bukan sombong lagi, songong. Kalau sombong itu levelnya, durasinya biasa. OKB, orang kaya baru, punya mobil baru, sombong biasa. Tapi jangan sampai songong. Sudah tahu mobil, mentang-mentang mobil baru, jalan di jalan becek, kaca nggak dibuka, orang lewat pakai gambis. Itu songong namanya. Orang diem-diem aja klakson dibunyikan. Itu namanya ya gaya hidup lah. Jangan sampai gaya hidup kita lebih mahal daripada harga diri. Jangan sampai jualan martabak sampai jual martabat. Nyerempet aja. Ini memang kalau Al-Iman nih ilhamnya rampet aja terus. Sampai di mana tadi? Jadi Nabiullah Adam alaihissalam ketika melihat nur itu, cahaya itu, tulisan itu, beliau rubah doanya. Apa doanya? Wa bihabibika Muhammadin fatub alaihi Allah. Atas cinta kasihmu kepada makhluk yang paling engkau cintai.
atas sayangmu kepada makhluk yang paling engkau cintai. Fatub alaihi, Allah terima taubat. Ya maaf banget. Saya nggak punya bahasa yang pas. Saya baca di kitab itu, saya nggak punya bahasa pas. Sehingga maaf sekali, astagfirullahaladzim. Saya menyebutnya maaf. Gitu. Allah kaget. Maaf. Nggak begitu persis. Tapi maksudnya Allah menyampaikan, ya Adam dari mana engkau tahu? Kira-kira begitu. Ada yang protes, Ustadz, masa Allah nggak tahu? Allah tahu. Tapi kan emang ada di Quran nggak ada pertanyaan? Apakah semua pertanyaan itu tandanya Allah nggak tahu? Enggak. Jadi Allah memberikan narasi itu, uslub itu untuk apa? Memberitahukan kepada kita, hey, umat Rasulullah, umatnya anak cucu Nabi Ibrahim, anak cucu Nabiullah Adam alaihissalam saja, itu peroleh manfaat dari Rasulku yang terakhir, yang belum datang, sudah manfaat. Apalagi yang sudah datang. Kita ini kan merasakan Rasulullah sudah ada. Jadi kita jauh lebih butuh. Nabiullah Adam itu tidak merasakan kehadiran langsung Rasulullah. Baru ketemu Rasulullah di mana? Di Isra Mi'raj. Beliau mengimami para nabi. 124.000 nabi itu diimami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana bentuknya? Gak usah dipikirin. Sama dengan orang nanya, gimana cara sholatnya di bulan, Ustaz? Nanti kalau Bapak sudah mau ke bulan, datang, saya beritahu caranya. Kalau sekarang kan belum ada gunanya. Ngapain coba? Berapa tingginya Nabi Adam itu? Apa pentingnya? Ah, Ustaz ngeles aja. Tahu ada ukuran, jadi kitab itu ada ukuran. Tapi untuk apa? Ngapain ukur mau bikin masjid setinggi Nabi Adam? Memang kita manusia belakang ini suka rada-rada aneh. Makanya memang kalau berpuasa itu nggak boleh kelamaan. Karena pasti aneh. Ya. Kita aja di rumah kan. Kalau terlalu hebat menjadi bapak, itu rada-rada aneh itu. Apalagi yang sudah lewat dari 50 tahun. Anak selalu ketawa. Kenapa? Mau marahin si A, nyebutnya dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Ya kan? Ayo ngaku. Ayo. Ya kan, mau marahnya satu anak, tapi yang disebut semua anak. Pada anak, loh kok Pak saya Papa? Kok saya Abi? Kan si Anu. Tandanya apa? Memang semakin lama itu semakin oleng. Jadi jangan lama-lama. Harus ada perubahan. Amin aja dulu. Pokoknya harus ada perubahan. Kenapa tadi begitu ya? Nabi Adam itu setelah melihat itu beliau rubah doanya, wa bihabibika Muhammadin fatub alaihi, apa kemudian? Fataba alaihi. Allah kemudian menerima taubat beliau berdua. Masya Allah. Apalagi kita ini sudah dikasih oleh Allah jalannya, jalan yang lurus, jalan yang Sang Maha Agung, Sang Maha Terpuji. Siratil Azizil Hamid. Allah yang alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka apa kata Allah? Wailul lil kafirin. Celakalah orang yang masih menutupi apa yang sudah ada di hatinya itu. Apa yang sebenarnya menurut pikirannya, perasaan ini yang benar. Tapi karena takut dengan ancaman-ancaman raja, takut dengan ancaman-ancaman penguasa, takut dengan ancaman lain-lain, makanya nggak berani, Pak. Sekarang kan Allah buka satu persatu kan? Allah buka satu persatu. Makanya nggak nyaman. Karena nggak nyaman, cari pegangan. Cari selamat. Kalau nggak begini, bisa-bisa begini nih. Kalau nggak begini, wah kita bisa semua begini. Kenapa begitu? Nah, Allah lanjutkan di ayat berikutnya. Allah jelaskan dengan detail sekali. Wailul lil kafirin.
min adzabin syadid. Coba Allah nyebutnya dengan lafadz nakirah, nggak pakai alif lam. Maknanya apa? Tak terbatas, dari seluruh sendi, dari seluruh sisi, dari seluruh sektor. Ingat cerita saya 3 bulan 4 bulan yang lalu. Ada seorang syekh yang lurus sekali, yang benar akidahnya, soleh banget, yang hampir tidak pernah ke kota. Ingat? Pasti nggak ingat. Yang nyata aja lupa, apalagi yang nggak nyata. Ya, saya buka sedikit. Dulu ada syekh ini soleh banget. Namanya bukan Pak Soleh tapi. Beliau datang ke kota, karena itu pun terpaksa. Dibawa oleh orang. Ada orang baik melihat, wah ini sakitnya udah parah, ini harus dibawa ke kota. Beliau nggak mau sebenarnya, tapi dibawa ke kota. Dibawa ke kota, kemudian beliau diundang oleh salah satu syekh yang kaya, sudah lebih dari 20 kali beliau datang ke Indonesia. Namanya Syekh Khalid. Syekh Khalid As-Salamah. Datang ke rumah syekh itu, rumahnya besar, sebesar masjid ini. Ruang tamunya segede masjid ini. Masya Allah ya Pak. Tapi beliau bukan orang kaya baru, orang kaya biasa, apalagi orang kaya songong. Karena gedenya rumahnya, besarnya penghasilannya, itulah yang membuat dia bolak-balik ke Indonesia. Ngapain? Nyumbang masjid, nyumbang ini, nyumbang itu. Pokoknya pasti datang setiap tahun. Sudah lebih dari 20 kali. Syekh ini, yang berapa tadi masuk kan? Begitu masuk dia lihat banyak sekali kitab. Jadi tembok rumahnya itu bukan guci yang semahal-mahalnya, tapi kucing yang tidur di dalamnya. Ya kan? Paling-paling taruh tempat payung. Begitu tanya, berapa Pak harganya? Ini 1,5 M. Ah, 1,5 M Pak. Wih, bisa bangun satu masjid di kampung saya. Beliau nggak lihat, tapi semua isi kitab. Begitu masuk rumah Syekh itu, beliau kaget. Saking kagetnya itu sampai hampir kayak patung. Kaget. Ditanya sama Syekh Khalid, "Mada bikesh? Ada apa denganmu? Kenapa kaget? Kenapa? Apakah penyakitmu kambuh?" Dia bilang, "Enggak. Ini semua apa?" Nih katanya. "Oh, ini kitab. Masya Allah, Allahu Akbar. Apakah saya bisa masuk surga tanpa baca semua kitab ini?" Ya tentu Syekh, karena kitab ini ditulis tentang para sahabat yang nggak baca. Malah isi kitab-kitab ini isinya para sahabat dulu yang nggak pernah baca kitab ini. Tapi kitab ini ditulis itu karena perilaku-perilaku beliau-beliau. Jadi kan sama tadi kan, orang yang datang belakangan memperoleh manfaat. Itu aja malas kan. Karena kita ini lebih banyak minat baca, tapi tak banyak yang punya daya baca. Ayo ngaku. Ngaku. Banyak yang baru baca judul langsung share. Padahal judulnya doang yang begitu. Isinya mah kagak. Tapi karena kita ini punya minat baca, tak punya daya baca, nggak ngecek dulu. Main share tanpa saring. Itu dosa juga kan? Kita udah pernah sampaikan. Qila waqal. Dengar, nyampein. Maka kata Nabi, cukuplah dikatakan pembohong orang yang menyampaikan, mengaku menyampaikan semua yang didengarnya. Ya, saya ulangi, cukup disebut pembohong orang yang mengaku menyampaikan semua yang didengarnya. Karena semua yang dengar itu juga lupa. Kalau saya tes lagi yang pertama tadi, pasti udah banyak lupanya. Tapi apakah dengar? Nggak dengar, terdengar. Tapi kan nggak muat tersimpan. Memorinya sudah berubah. Kelasnya bukan 4G. Kelas kita 3G ketinggian juga itu dah. CG malah kan. Masya Allah. Jadi Syekh itu begitu heran kaget, dia bilang, enggak Syekh ini. Dari situlah Syekh Khalid itu kemudian berpikir, oh iya, kalau dia seorang Syekh yang lurus, yang soleh, yang benar, ada khawatir dengan
suasana dia yang kaget ngelihat kitab begitu banyak, gimana yang lain gitu. Akhirnya beliau kemudian meringkas Al-Quran dengan segenap isinya itu. Kitab yang sebanyak itu 17 tahun beliau baca kitab kemudian menulis ulang. Jadinya cuma 5 jilid. Al-Quran dengan segenap ilmu yang banyak itu dijadikan cuma satu. Di Indonesia yang diterjemahkan jadi banyak. Karena diterjemahkan jadi banyak. Begitu luar biasanya. Bagaimana manfaat yang dirasakan Nabi Adam walaupun belum ketemu, tapi merasakan luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena cintanya kepada yang dicintai Allah, padahal nggak ketemu. Menggambarkan apa? Kita yang belakangan pun demikian. Kan nggak ketemu dengan Rasulullah SAW. Tapi bisa merasakan cinta yang luar biasa. Ketika Abu Adzim mengatakan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung bergetar kan? Kita juga. Muhammad Rasulullah. Atau ketika ada orang menyebut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alaihi wa ala ali. Karena ada getaran, ada yang menyambung, ada yang menguatkan. Selama kita berada di jalur yang benar, di rel yang benar. Tapi celakanya orang yang sudah tahu bahwa Allah sudah memberikan jalan yang benar, Allah mengeluarkan dari zulumat, dari kesalahan yang banyak, dari kegelapan yang panjang, dari masa lalu yang gak becus, dari ketidakberesan, ketidakbenaran. Untuk apa? Untuk jalan satu, jalan selamat. Tapi apa kata Allah? Alladzina yastahibbuna al-hayata dunya 'ala al-akhirah. Wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Allah bilang jalan selamat itu cuma atu ngeyel, masih coba yang lain. Allah bilang jalan benar itu cuma satu, tapi masih pengen yang lain. Kenapa? Karena kalau mengikuti itu khawatir nggak kebagian. Khawatir kalau begini, kalau begitu. Sehingga apa? Rusak semuanya. Allah bilang fawailul lil kafirin. Allah kasih azab kepada orang kafir itu min adzabin syadid. Dari azab yang perih, modelnya tak terbatas. Dari azab yang dahsyat, modelnya tak terhingga. Maka lihat di Quran itu kalau bentuknya pakai al, itu terbatas. Pilihan. Sudah. Tapi kalau nggak pakai al lagi, itu artinya bentuknya banyak, modelnya banyak, gayanya banyak. Jadi nggak perlu khawatir ketika kita melihat, kok dia uangnya pasti kita kalah. Itu namanya khawatir yang keliru. Nggak boleh. Apalagi sampai mengatakan, daripada saya pilih yang kalah, mendingan yang banyak duitnya aja. Belum tentu. Banyakan mana? Pasukan Nabi Musa apa pasukan Fir'aun? Pasukan Fir'aun. Banyak pasukannya. Tapi apa? Tak berdaya dibuat oleh Allah. Itu pelajaran. Fir'aun tuh masih hidupnya ngerepotin. Masih waktu hidup pasti ngerepotin. Sudah matinya lebih ngerepotin. Jangan dikira Fir'aun gak punya paspor, Bu. Fir'aun tuh kalau diobati ke Paris, diambil dari Kairo, dibawa ke Paris, itu ribet, ruwet, mumet. Gak gampang. Karena dia diobatinya di Paris. Bayangkan sudah mati aja masih ngerepotin. Anak saya yang paling kecil bilang, iya ya Bi, Fir'aun sudah mati aja kita nonton dia bayar katanya. Waktu itu dia masih TK, saya bawa ke lihat mumi Fir'aun deh. Mungkin dia dengar cerita gurunya kan. Begitu ngelihat Fir'aun aja bayar dia. Repotin amat ya katanya. Udah mati aja masih bayar kita lihat. Masya Allah. Jadi kembali ke tadi. Ternyata memang manusia itu, kita manusia ini, umat keturunan Nabiullah Adam yang berbagai model ini, memang senangnya nyoba yang iwaja.
bukan hanya nyerong dari jalan yang benar, bukan hanya lari dari kebenaran, bukan hanya was-was dengan apa yang diuji oleh Allah buat dia, tapi dia apa? Iwaja, senang yang wayabghunaha iwaja, senang yang bengkok. Senang yang neko-neko. Senangnya cawe-cawe. Iya memang. Jadi kalau ngebaca lagi, Masya Allah, Quran ini luar biasa. Namanya yang turunkan Allah, yang ngasih Allah. Allah tahu lah semua yang kita butuhkan. Allah tahu semua yang kita perlukan. Masya Allah, tabarakallah. Maka kemarin di satu kantor, saya sampaikan, Allah sampai urusan yang paling kecil, urusan perasaan. Coba baca itu di 216 dari surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Kutiba alaikumul qital. Apa ujungnya? Fahuwa kurhul lakum. Urusan perasaan itu. Diwajibkan kepadamu perang. Wahuwa kurhul lakum. Padahal nggak ada yang suka. Ada yang suka perang di sini? Jangankan perang, kita lagi khusyuk antara adzan dan qomat, lagi zikir tenang, bunyi gelas jatuh misalnya, atau orang lagi ngobrol di belakang, kedengeran, seneng nggak? Nggak seneng, bising. Itu sifat kita manusia, perasaan kita manusia. Tapi Allah berikan kita untuk ngukurnya. Apa kata Allah? Allah wajibkan perang, tapi nggak ada yang suka. Tapi Allah wajibkan. Kenapa? Asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Banyak betul dalam hidup ini yang kita suka, yang kita senang, yang kita ketipu dengannya, tapi boleh jadi akan buruk buat kita. Wa asa an takrahu syai'an fahuwa syarrul lakum. Wa fahuwa khairul lakum. Dan boleh jadi apa yang kita nggak suka justru itu baik buat kita. Makanya jangan ditakut-takuti oleh perasaan. Allah itu sudah goyang perasaan kita dari awal. Allah sudah goyang. Dengan apa? Ditetapkannya perasaan yang lurus. Perasaan yang benar. Surah 7 ayat 172 ya. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyah wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah enggak langsung tek, enggak. Allah pakai nanya, pakai uslubnya istifham. Untuk apa? Untuk melibatkan kita bahwa ini bukan semata-mata doktrin yang Allah kasih kemudian selesai, enggak. Allah libatkan kita sejak awal, belum jadi manusia, belum jadi orok. Kita masih berbentuk darah, masih berbentuk sperma. Allah sudah kasih itu. Supaya apa? Besok ketika jadi, ketika besar, ketika hebat, ketika kuat, ketika nggak boleh lupa. Falyanzuril insan mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Jadi kalau baru naik dikit, nggak usah songong. Falyanzuril insan mimma khuliq. Hei manusia, tengok-tengoklah, lihat-lihatlah dari mana engkau diciptakan. Baru mancung dikit, nggak usah merasa paling cantik, paling ganteng. Falyanzuril insan mimma khuliq. Hendaklah nengok mimma khuliq, dari mana engkau diciptakan. Mimma immahin, dari air yang kita sendiri pun nggak mau. Siapa yang mau lihat, mau pegang apalagi? Udah kering aja nggak mau dipegang, padahal bukan najis kan? Jadi kalau najis, berarti ente najis dong. Ini bukan najis itu. Cuman kalau kering disuruh hilangkan, kalau basah disuruh bersihkan. Nggak najis. Tapi ketika mengalami itu, baru kita berhadat namanya. Bayangkan, Allah ngukurnya dari Allah, berikannya dari mana? Dari awal. Dikunci oleh Allah dari awal.
Supaya apa? Begitu melakukan sesuatu, harus mikir banyak sebelum satu kali bertindak. Harus berapa kali berpikir sebelum satu kali memutuskan. Jangan dibalik. Satu kali salah, baru pusingnya 7 keliling. Pikir dulu memang. Apakah semua lolos? Enggak juga. Kenapa? Karena memang dunia ini apa? Darul ibtila. Tempatnya kita diuji. Dan Allah uji kita. Bisyar wal khair. Dengan yang buruk dan yang elok. Maka bersyukurlah yang tinggal di Cipinang elok. Dari namanya sudah elok. Sudahlah al-iman, elok lagi, Masya Allah. Iri saya sama orang Cipinang elok. Sudah tinggal masjidnya namanya Al-Iman, tempat namanya Cipinang elok, yang alhamdulillah sudah nggak banjir ya. Ya. Apa? Oh, ada Cipinang elok mana ya? Kalau ini enggak sabananya. Masya Allah. Maka saya pernah tulis beberapa waktu yang lalu, ternyata ditanggapi oleh jamaah online-nya Al-Iman. Saya bilang begini, besarnya perubahan yang diberikan oleh Allah itu sebanding seberapa besar energi yang kita keluarkan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Beliau bilang, ini kayaknya hadir. Beliau bilang begini, saya ini ngajar fisika 37 tahun Ustaz. Tapi saya baru tahu rumus itu sekarang. Bukan saya yang menemukan, rumus itu dari Quran. Surah Al-Ra'd ayat 11. Inna yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi energi yang kita keluarkan merubah mindset. Tadi khawatir, wah kalah kita. Nah, itu harus dirubah. Wah, enggak bisa. Apalagi nakut-nakutin orang. Nggak bakal deh. Nggak usah repot. Udahlah, wah, selesai. Itu harus dirubah itu. Karena taghyirun nufus, perubahan personal, perubahan pribadi dari energi yang kita keluar itu memang perintah Allah. Disuruh oleh Allah. Jadi yang anti perubahan itu artinya apa? Menentang hukum Allah. Ya kan? Menentang hukum Allah. Sesuatu itu berubah memang. Berubah itu nggak mesti dari A kemudian balik jadi B, nggak mesti. Tetapi tetap A, cuman jadi lebih baik. Itu perubahan juga namanya. Tetap A tapi semakin kokoh. Tetap A tapi dicek. Tetap A tapi begini dan seterusnya. Jadi nggak boleh anti kepada namanya disebut oleh Allah taghyir, perubahan. Karena Allah itu tidak akan mungkin menghadirkan perubahan besar. Kalau kitanya belum mau merubah mindset kita, merubah diri kita sendiri. Itu rumusnya. Rumus apa? Rumus Quran. Saya bilang sama beliau, Pak, itu kan Quran itu. Saya cuma nulis doang. Ketika ngaji, ketika baca kitab, ketika dengar, kadang-kadang maaf. Bahan itu ada aja. Kenapa? Karena bahan itu gak mesti dari yang kita baca, yang pernah kita dengar. Enggak. Kadang-kadang omongan orang sederhana di warung, omongan tukang parkir, omongan sopir, omongan siapa saja. Karena itu kadang-kadang kan kata-kata mutiara aja keluarnya dari mana? Lumpur, ya kan? Semua itu bisa hadir. Kenapa? Memang karunia Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini karunia dari Allah. Semuanya tidak mungkin hadir kecuali dengan izin Allah. Tapi apakah yang hadir yang sudah diizinkan oleh Allah itu terus kemudian mendapat ridho dari Allah? Belum tentu. Maka yang menang pun gak boleh songong. Kenapa? Karena itu juga boleh jadi ujian. Kita ikhlas berjuang, harus. Kita ikhlas berusaha, harus. Tapi siap juga ikhlas untuk menang, siap ikhlas untuk kalah. Ukurannya apa? Dunia.
Karena kalah menang itu bukan ukuran kebenaran. Kalah menang itu bukan ukuran keridhaan Allah, bukan. Karena boleh jadi menang, Allah nggak ridho. Makanya musibah melulu, malapetaka melulu, ini melulu. Hasilnya apa? Ketipu. Ya kan? Orang senangnya kenapa? Karena tiap 3 bulan sekali dikasih bantuan langsung tewas. Bantuan langsung tiarap. Jadi karena itu kita harus mengambil posisi, ngambil sikap. Sikap kita sebagaimana diajarkan dalam sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Masya Allah. Saya pernah di waktu sama Habib Rizik ke Yaman itu, di apa namanya, Muhammad, sebelum menyeberang ke Yaman itu ada satu tempat, ini di gunung, tapi ditulis dilarang berenang. Di gunung ini, tempat itu di gunung, tempatnya rata, terus ditulis dilarang berenang. Saya bingung nanya sama yang antar, kenapa kok ini dilarang berenang? Emang orang berenang di sini? Ternyata katanya kalau hujan itu air tertampung. Dan bahaya kalau orang berenang di situ. Oh, karena begitu berenang hujan lagi itu bisa jatuh dia. Jadi kadang-kadang kan kita nggak tahu kenapa Allah melarang ini. Jangan protes larangannya dulu. Pikirkan kenapa ya? Nah, karena memang kita dikasih akal oleh Allah. Dikasih pikiran oleh Allah. Maka ketika Allah melarang sesuatu, jangan dilihat yang dilarangnya dulu. Allah telah menyelamatkan kita. Allah telah menyelamatkan kita. Ketika kita melihat kenapa Allah tidak membolehkan begini. Karena ternyata memang, na'udzubillah, mudaratnya dahsyat. Mudaratnya luar biasa. Wala haula wala quwwata illa billah. Maka semua perintah dari Al-Quran pasti jalan kebaikan, sekecil apapun perintahnya. Hatta yang paling sepele. Contoh apa yang paling sepele? Buruk sangka. Ya kan? Buruk sangka. Kita mungkin masing-masing pernah merasakan bagaimana diburuk sangkai oleh orang. Ya kan? Diburuk sangkai oleh orang. Saya pernah diundang satu tempat ceramah, orang rata-rata nggak tahu yang namanya Bukhari Muslim itu yang mana. Sehingga teman saya Bukhari Muslim juga namanya Ustaz Bukhari Muslim. Beliau namanya Muhammad Bukhari Muslim, pengurus PBNU. Kalau saya Ahmad Bukhari Muslim. Beliau doktor, saya juga doktor. Jadi orang undang nggak tahu. Jamaah datang, kok putih ya katanya. Katanya orang Flores. Itu Ustadz yang dengar langsung bengong, oh berarti salah ini. Jadi kami pernah tabrakan di satu tempat, kalau nggak salah di Wapres, yang ketua nelpon saya, sekretaris nelpon beliau. Datang, saya datang duluan. Beliau tiba, begitu tiba, saya bilang udah antum khutbah, saya imam, atau saya imam, antum, sama ya. Pokoknya bagi tugas lah. Enggak, jangan. Saya ini sudah dapat rezeki nomplok katanya. Kenapa rezeki nomplok? Iya, karena banyak betul orang undang saya ternyata salah. Pada kaget kok jadi putih yang datang katanya, yang mau diundang yang ireng, yang kaliang. Kenapa yang putih yang datang ini? Kira-kira sambil bercanda. So, tuh bisa aja. Enggak, benar katanya. Saya sering sekali diundang ibu-ibu itu, tapi ternyata salah. Yang harus ngundang itu antum. Tapi karena mungkin tahunya nomor saya yang diundang. Mereka sebenarnya curiga, dari telepon itu sudah curiga. Kok ngomongnya rada Jawa? Yang satu kan, kalau nggak rada Sumatera, rada Timur kan. Jadi memang Allah sudah kasih kita itu, ukurannya di perasaan. Dari awal sudah dilibatkan oleh Allah. Maka begitu melihat satu kebaikan, jangan pernah berhenti, apalagi membatasi diri.
Walaupun nggak pernah dipuji orang, walaupun nggak pernah dipikirkan orang, sampai kepada kita pun dilarang. Iyyakumudz-dzann, fa inna dzanna akdzabul hadits. Jangan pernah berburuk sangka, karena buruk sangka itu sedusta-dustanya pembicaraan, sedusta-dustanya berita, sedusta-dustanya perasaan. Maka begitu muncul perasaan jelek, harus langsung hilangkan. Langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena masuk ke sini. Jadi saya diundang orang itu. Orang nggak tahu yang mana namanya Bukhari Muslim. Saya datang duduk di tempat depan. Jamaahnya belum banyak, saya di depan. Ada yang datang di depan, Pak maaf Pak, di sini tempat penceramah. Saya protes enggak, saya kemudian pindah ke sebelah sana. Jamaahnya nelpon kan. Bapak yang suruh saya pindah tadi nelpon lagi. Pak Ustadz sudah di mana? Jamaahnya sudah mulai banyak katanya. Saya sudah di sini Pak. Sebelah mana ya? Saya yang di pojok Pak. Astagfirullah, maaf Pak Ustadz. Coba kalau saya tersinggung. Buruk sangka juga kan? Pulang Pak. Tapi apa begitu harus diukur dengan demikian? Bayangkan itu terjadi kalau suami istri begitu. Ya kan? Betapa ribetnya Bu. Ini bapak-bapak ini kan tidak multitasking. Bapak-bapak itu cuman kacamata kudu. Kalau pandangannya sudah ke sini, nggak bisa lihat kanan, nggak bisa lihat kiri Bu. Dengar pun kadang sudah berkurang. Jadi kalau sedang serius lihat handphone, ibu jangan curiga Bu, mungkin sedang ngaji. Wah, lihat apa lagi bapak ini katanya. Begitu bapak ibu nyampe ke sana, baru mau nanya, kenapa nggak? Pak, nggak dengar. Memang nggak dengar. Bukan dibuat tidak dengar. Karena bapak-bapak itu nggak bisa konsentrasinya lebih, pecah, nggak bisa. Beda sama ibu-ibu. Ya kan? Begitu sampai ke sana, ibu deketin, Pak, itu langsung jatuh handphonenya. Kenapa? Konsentrasinya buyar. Beda sama ibu-ibu. Sambil terima handphone, nyelipin di jilbab. Tangan kanannya goreng. Tangan kirinya gendong anak. Kakinya ngepel. Bisa, Bu. Multi, Bu. Makanya bapak-bapak kita jangan pernah meremehkan ibu. Apa? Ngapain aja sih di rumah? Kok berantakan? Coba sekali-sekali kita di rumah. Mau tahu? Kasih itu ibu. Kasih ATM-nya, kasih PIN-nya. Jangan ATM-nya doang. PIN-nya kasih. Suruh ibu berangkat. Pergi main di Cipinang Mall sana. Kasih bapak di rumah seharian. Kalau pulang nggak makin berantakan, coba aja Bu. Pasti stres itu. Memang sudah dikasih oleh Allah begitu. Makanya kita diukur dengan apa? Jangan bengkok. Lurus aja udah. Sekali bengkok itu, perasaan kemudian apa? Kemarin kayaknya belum pas banget deh. Mungkin salah kali ya. Belokkan lagi, setan. Giring lagi, bawa lagi. Karena setan sudah komitmen. Sudah janji dengan Allah. Fabi'izzatika ya Allah, la'ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, atas kemuliaanmu, gak apa-apa. Saya diusir dari surga. Tapi tolong kasih saya kesempatan hidup sepanjang kehidupan. Jadi setan yang dulu goda Nabi Adam itu, ternyata masih hidup sampai sekarang. Dan yang goda kita, itu cuma cicit. Di bawahnya cicit itu apa tuh? Cicitnya cicit itu. Yang goda kita itu. Masya Allah. Bayangkan itu aja kita banyak yang terperangkap, banyak yang terlibat. Maka mau sholat pun masih harus baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika ayyahdurun. Ya Allah, jangan sampai kejebak ya Allah. Perangkapnya banyak betul di mana-mana. Wa a'udzubika ayyahdurun. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dari bahaya yang timbul setelah. Bayangkan, mau sholat aja kita masih begitu. Jadi kalau baru sholat jamaah 5 kali seharinya, nggak sampai sebulan, nggak usah merasa amal kita paling banyak udah. Baru ngaji sekian hari, sudah merasa paling hebat dari yang lain. Apalagi menganggap remeh, naudzubillah. Jangan sampai. Karena memang
Jiwa kita ini masih suka, masih senang yang iwajah, masih senang yang bengkok. Kita bagaimana melihara menjaganya? Minimal dengan istighfar dan sholawat. Minimal dengan kumpul dengan orang soleh. Hadir di lingkungan yang baik. Bergaul dengan orang yang benar. Saling mendoakan. Dan doakan sebanyak-banyaknya orang. Kenapa? Karena Allah akan buat sebanyak-banyaknya orang ikut mendoakan kita. Itu rumus Quran udah pasti. Jangan pernah khawatir. Saya semalam pulang. Sampai di pesantren. Ternyata banyak pecah. Sudah jam 1:30. Saya bilang kalau dari pesantren ke sini dekat. Kalau pulang ke rumah dulu pasti telat ke sini. Dengan jalan tawakal Allah, jalan aja. Insya Allah mudah-mudahan masih ada tambal ban buka. Ternyata tambal bannya buka, alhamdulillah. Makanya saya dulu belum buka, saya udah di sini tadi. Itu karena nggak bisa pulang. Kalau pulang, pertama bisa jadi nggak nyampe. Yang kedua, kalau sudah pulang tidur bisa kelewat. Jadi ya sudah langsung sampaikan bahwa belok ke sini. Alhamdulillah, ternyata Allah permudah jalannya kan. Coba kalau saya udah tinggal aja, udah telepon, paling telepon mohon maaf nggak bisa datang. Berarti kan susah nggak selesai urusan. Tapi alhamdulillah bisa dipermudah. Kenapa? Karena kita berbaik sangka dengan Allah, berbaik sangka dengan keadaan. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Tidak pakai alif lam kan? Halin wa ni'matin. Atas semua keadaan dan atas semua nikmat. Kadang-kadang nikmat itu datangnya dari mana? Dari musibah. Nikmat itu datangnya dari mana? Malapetaka. Nikmat itu datangnya dari ujian. Maka jangan pernah kita iri kepada siapapun. Karena boleh jadi pada saat kita iri dia memang lagi bahagia, dikasih oleh Allah bahagia. Tapi pada saat yang sama kita nggak bahagia. Dia lagi memang senang dikasih oleh Allah. Jangan sampai kita sakit gigi karena dia senang. Ya kan? Kan kita kadang-kadang begitu, nggak usah. Karena boleh jadi kesempatan kita yang senang, dia yang sakit gigi. Jadi hadapi dengan apa? Alhamdulillah. Kenapa? Memang diri kita harus dibawa lurus terus. Sampai-sampai Nabi mengatakan, man qala alhamdulillah fil musibah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang masih sanggup mengatakan alhamdulillah dari musibah, pada saat musibah, Allah bangunkan untuknya istana di surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Ternyata ketua bidang agama di Timnas Amin itu Ustadz Al-Iman. Anggotanya Ustadz Al-Iman juga. Karena ketuanya Ustadz Dr. Ali Ahmadi, wakilnya salah satunya Bukhari Muslim. Okay. Hanya pemberitahuan. Pak Bawaslu hanya pemberitahuan, bukan kampanye. Silakan, ada pertanyaan? Al-Iman hebat, generasi sudah. MC-nya sudah muda-muda semua, pakai pantun lagi. Saya sanggup langsung skala grogi langsung. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jakarta, di daerah masih belum istighfar, tidak masalah. Di Jakarta ada banyak dari makanan kita itu banyak, nah itu merasa dosa nggak? Tidak kayak beban itu, kepada itu keinginan juga. Terus kita diam aja karena kita ketakutan dengan kondisi lingkungan. Saya rasa gimana beban kita itu supaya tidak merasa dosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istri 1, istri 2, istri 3 kebanjiran. Pokoknya prinsipnya begini Pak, kalau jalannya benar, artinya apa? Menikah. Maka berhusnudzon dan doakan semoga menjadi contoh yang baik. Kalau kita tahu ternyata tidak menikah,
baru kita yang harus was-was. Kenapa? Karena dosanya itu merembet, dosanya itu akan mempengaruhi 40 rumah ke depan, ke belakang, kanan, dan kiri. Dan resikonya bisa jadi doa kita pun ikut ditunda, kabulkan oleh Allah. Tapi kalau memang istri sah, walaupun nggak menikah, nggak punya surat nikah, bukan ukuran. Tapi jangan setiap orang datang begitu tanya, ini sah nggak ini istrinya nih? Ah. Jangan. Jadi berhusnudzon. Jadi kalau melihat seseorang, melihat sesuatu dari saudara kita, itu kedepankan husnudzon. Tapi sebaik-baiknya orang menjauhkan orang untuk curiga. Dulu Rasulullah SAW menikah dengan Ummuna Sofia. Itu kan banyak sahabat nggak tahu. Dan orang kan pakai cadar. Rasulullah SAW itu begitu lewat sama Ummuna Sofia, kan sahabat belum tahu nih, banyak sahabat belum tahu kalau Rasulullah sudah menikah sama Ummuna Sofia. Rasulullah SAW kemudian datang mengatakan, ini ibu kalian, Sofia. Padahal sahabat, semua sahabat, mana sih ada yang curiga sama Nabi? Wah, jangan-jangan baru lagi, enggak ada. Tapi Rasulullah SAW mencegah itu lebih dahulu. Jadi misalnya besok saya bawa ke sini gitu, kok beda Ustaz? Ya, oh, itu yang lain. Tenang-tenang. Hah? Hah? Ya itulah ujiannya. Baik itu kadang-kadang seperti menaiki bukit. Tapi setelah sampai di atas bukit, baru lega kan gitu. Makanya jangan sering-sering mau naik bukit. Kenapa? Bisa ngos-ngosan, nggak nyampe-nyampe. Tapi alhamdulillahnya, beliau lihat, Pak Pembina lihat masih kok. Yang dulu saya bawa datang itu juga masih. Jangan khawatir, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasarnya Barakallahu fikum. Semua dengan sistem, semua dengan orang, semua dengan pelatihan, semua dengan cara terbaru. Jadi secara manusia insya Allah kelar. Secara manusia ya. Tapi keputusan kita tetap Allah. Makanya maksimalkan cara manusia. Yang lain serahkan sama Allah. Jangan pernah mengkhawatirkan cara Allah. Karena Allah punya berjuta-juta cara. Kalau kita, karena terbatasnya kemampuan, jangan pernah berhenti membuat cara. Makanya Allah itu mendahulukan, menyebutnya apa? Oleh ulama disusun menjadi apa? Al-aslu fil mu'amalah al-ibahah. Asal hukum rumus dunia itu boleh, kecuali yang dilarang. Kalau agama, al-aslu fil ibadah haram. Dalam rumus ibadah, nggak boleh kreasi. Karena hukum asalnya nggak boleh. Jadi jangan mentang-mentang. Hari ini karena kita lagi senang, maka marilah kita sholat subuhnya 4 rakaat. Nggak bisa. Sesenang-senang kita, sholat subuhnya tetap 2 rakaat. Sholat duhurnya tetap 4. Jadi ada teman saya, lama sekali nggak kontak. Tiba-tiba dia nelpon saya. Dia nelpon saya, bilang, wah antum tambah ganteng. Antum ngarang aja. Ngomong-ngomong gimana di sana sholat Jumatnya hari apa? Dia bingung lama, bengong. Iya, ente sholat Jumatnya hari apa di situ? Tambah bingung kan? Saya bilang, wah Jumat aja ente udah bingung. Jangan-jangan ente gak sholat lagi 5 waktu. Karena sama teman kan dia dicandain. Astagfirullahaladzim, sholat Jumat hari Jumat lah Ustaz. Saya bilang, iya ngetes aja. Siapa tahu sholat Jumat ente udah berubah dari hari Ahad. Kadang-kadang kan kita bercanda, tapi kan nggak bohong. Memang sholat Jumat kan hari Jumat. Tapi kadang-kadang kan orang karena nggak melakoni, sudah lama enggak kan, akhirnya salah dia. Sama dia bilang, ente Islam benar, Islam. Iya, maghrib berapa rakaat? 5 katanya. Artinya apa? Memang nggak sholat dia. Karena Islam cuma di KTP. Ya, kayak gitu-gitu kan. Makanya lihat, kalau penyidik itu cari orang, itu langsung kaget, artinya oh bener dia gitu.
Benar dia kan berapa kali itu kan ditangkap KPK itu kan caranya manggil kan. Dia udah sembunyi sekian lama, kecuali hari Masiku. Yang nggak ketemu-ketemu. Ngakunya udah ditahan. Tapi jadi apa? Harun Masiku jadi objek untuk transaksi-transaksi berikutnya. Waliyadzubillah. Kita doa tetap supaya Allah selamatkan negeri kita, selamatkan bangsa kita, menghadirkan pemimpin yang lebih baik. Selama kitanya sudah berubah lebih baik. Jadi kalau besok kita belum baik, maka ya belum baik. Kalau kita, yang penting kita ingin sudah berbuat baik, aminkan saja dulu. Insya Allah perubahan itu dihadirkan oleh Allah SWT. Terima kasih atas, oh masih ada satu. Masih ada satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, satu pertanyaan lagi. Kalau saya amati dan pelajarin dari beberapa presiden sebelumnya sampai terakhir ini, kebijakan politik luar negeri Indonesia itu kayaknya selalu tegak lurus dan nggak banyak dikomentari. Tapi semua kebijakan apa yang ada di dalam negeri perlu banyak masalah. Nah ini bagaimana tanggapan Ustaz selaku tokoh agama sekaligus tokoh politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang cerdas itu punya cara sendiri. Tapi orang cerdas yang soleh punya cara banyak dari Allah. Lihat aja Pak, banyak. Ditanya, Bapak kalau udah jadi presiden apa yang pertama lakukan? Saya datang ke sidang umum PBB. Kenapa? Di sana berkumpul banyak negara. Saya datang bukan hanya sebagai peserta, saya datang bawa gagasan, saya datang bawa ide, saya datang bawa sesuatu yang kemudian memberi manfaat kepada negeri saya. Yang kedua, saya akan kunjungi tetangga-tetangga. Yang ketiga, saya akan datang ke Palestina. Wah, kan sesuatu banget. Orang yang tidak soleh nggak mungkin secerdas itu. Jadi sikap itu tergantung dari mana? Dari hatinya, dari lingkungannya, dari keadaan atau suasana di sekitarnya. Maka ketika kita suasananya baik gini, Pak, tadinya mau niat jahat, jadi hilang. Makanya dalam Islam dihargai. Orang yang niat jelek, kemudian tiba-tiba berubah karena keadaan, dapat pahala kan? Niatnya jelek tadinya. Tapi karena keadaan, suasana dia jadi baik, dapat pahala. Orang yang berniat baik, ya niat baik, belum dilakukan, dapat pahala. Masya Allah. Niat jahat nggak jadi dilakukan, dapat pahala. Niat baik belum dilakukan, dapat pahala. Masya Allah. Betapa mulianya Allah yang Maha Rahman yang Rahim. Sehingga apalagi kalau pemimpin. Sehingga kita bisa melihat, kenapa dulu begitu? Memang kapasitas segitu. Ukuran ruhianya segitu. Lihat Pak Harto kan terakhir jadi baik. Kenapa? Karena sudah mulai berubah, sudah mau pergi haji, ustadz-ustadznya dihadiri di rumah, beliau mulai mendengar nasihat, kan berubah jadinya. Berubah jadinya. Tapi kalau lingkungannya cuma menjilat doang, salah pun jadi dianggap benar. Benar jadi salah. Makanya tergantung kepada orang di sekitar kan. Lihat strukturnya dari Bung Karno, Pak Harto, kemudian Pak Habibie sebentar, kemudian Ibu Mega, kemudian SBY, Gus Dur dulu, iya. Gus Dur dulu, baru Ibu Mega, baru beruntungnya Gus Dur sama Pak Habibie itu nyambungnya sedikit, sehingga salahnya nggak banyak kelihatan, lebih banyak baiknya, kan gitu. Alhamdulillah kemudian turun, Bu Mega juga begitu, turun lagi SBY, turun lagi sekarang, turun lagi nanti, tergantung naik apa turun. Tuh kita bisa ngukur. Oh kalau ini begini, kalau yang ini begono, maka perbanyaklah sholawat asbih. Biarlah yang dolim dengan dolim berantem, insya Allah yang nggak dolim selamat. Biarlah yang dolim dengan dolim saling menghancurkan, supaya yang benar jadi selamat. Nggak usah khawatirkan dengan apapun yang lain. Yang penting
Allahumma ashghil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma ahlikidz zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين تهون به مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا فاجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا فينا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واهلك الكفرة المشركين اعداءك اعداء الدين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في انحاء العالم لاعلاء كلمتك هي العليا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وادخلنا الجنة مع الابرار. ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه. أنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. هدانا الله أجمعين.